Halo Ibu dan Bapak Guru, salam sehat dan bahagia. Sebelumnya, Ibu dan Bapak telah belajar bahwa buku non-teks bermutu haruslah menarik dan memotivasi peserta didik untuk membaca. Selain itu, buku harus dibaca untuk kesenangan. Nah, agar peserta didik mau membaca buku lagi dan lagi, tentunya mereka harus menemukan buku yang tepat bagi mereka. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu peserta didik menemukan buku yang tepat? Ayo Ibu dan Bapak Guru hebat, kita belajar cara membantu peserta didik memilih buku bacaan yang tepat. Seperti yang Ibu dan Bapak ketahui, ada banyak sekali manfaat dari membaca buku cerita yang menarik. Buku dikatakan sebagai cermin, di mana buku adalah refleksi dari adat, budaya, nilai, serta tradisi setempat. Buku juga berperan sebagai jendela, artinya buku membantu mengembangkan pemahaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda. Buku juga berperan sebagai pintu geser, artinya buku-buku dengan cerita fantasi, ilustrasi yang menarik, sehingga mengundang imajinasi dan kreativitas peserta didik. Selain itu, semakin banyak peserta didik membaca buku bacaan yang menarik, semakin tumbuh kebiasaan membacanya. Peserta didik akan termotivasi untuk membaca bukan karena tugas atau kewajiban dari sekolah saja. Nah, dari sekian banyak manfaat dari membaca bacaan yang menarik, memilih buku yang tepat menjadi semakin penting untuk dilakukan. Dan sudah menjadi tugas kita untuk menyediakan buku-buku cerita yang menarik bagi peserta didik. Seperti buku-buku dengan ilustrasi yang menarik, buku-buku yang memiliki karakter yang mudah dikenali, serta buku-buku yang memiliki alur cerita berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pernahkah Ibu dan Bapak menemukan peserta didik yang membaca buku namun tidak menuntaskannya karena buku tersebut tidak sesuai dengan minat dan kemampuan membacanya? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan peserta didik memilih buku yang tepat. Hal pertama adalah menganjurkan peserta didik untuk memilih sampul yang menarik, melihat teks, gambar, serta ketebalan buku atau jumlah halaman. Dengan melihat komponen-komponen tersebut di atas, peserta didik baik perempuan maupun laki-laki kemungkinan akan dapat memilih buku yang tepat bagi mereka. Hal kedua adalah Ibu dan Bapak dapat mengelompokkan buku-buku berdasarkan kategori atau jenjang tertentu. Dengan mengklasifikasikan buku-buku, peserta didik baik perempuan maupun laki-laki dapat lebih mudah menemukan buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya. Hal ketiga yang dapat Ibu dan Bapak lakukan adalah menerapkan aturan 5 jari yang merupakan panduan sederhana untuk memberitahu pendidik apakah buku-buku yang dibaca terlalu sulit atau terlalu mudah. Peserta didik baik yang perempuan maupun laki-laki dapat menemukan buku yang benar-benar tepat dan sesuai dengan minat dan kemampuan membacanya. Khusus untuk aturan 5 jari, Ibu dan Bapak dapat menemukan informasi selengkapnya pada video tentang penerapan aturan 5 jari. Nah, Ibu dan Bapak, apakah sudah siap membantu peserta didik untuk memilih buku bacaan yang tepat? Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat!